Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Ya, saya berharap semuanya sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan topik utama yang akan kita bahas hari ini adalah Global E-Business and Collaboration, yang mana subtopiknya meliputi Business Processes and Information System, Types of Information System, System for Collaboration and Social Business, dan The Information System Function in Business. Selamat menyaksikan dan selamat belajar untuk kita semua. Business Processes and Information System. Business System Information. Untuk beroperasi, sebuah bisnis harus berurusan dengan banyak bagian yang berbeda yang mana terkait dengan informasi mengenai pemasok, pelanggan, karyawan, faktur, pembayaran, serta produk dan layanan mereka. Bisnis tersebut harus dapat mengatur aktivitas kerja dengan menggunakan informasi ini untuk beroperasi secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem informasi memungkinkan untuk perusahaan mengelola semua informasi mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis mereka. Business Processes. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang terkait secara logis yang mendefinisikan bagaimana tugas bisnis tertentu dilakukan, dan itu mewakili cara unik di mana organisasi mengkoordinasi pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Manajer perlu memperhatikan proses bisnis karena mereka menentukan bagaimana baik organisasi dapat menjalankan bisnisnya, dan mereka dapat menjadi sumber keuntungan strategis. Di sana adalah proses bisnis yang spesifik untuk masing-masing fungsi bisnis utama. Tetapi banyak proses bisnis bersifat lintas fungsional. Sistem informasi mengotomatisasi bagian dari proses bisnis, dan mereka dapat membantu organisasi mendesain ulang dan merampingkan proses ini. How Information Technology Improve Business Processes. Informasi sistem mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau membuat faktur dan pengiriman pesanan. Teknologi baru juga dapat mengubah arus informasi, memungkinkan bagi banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat tabel 2.1 mengenai contoh proses bisnis fungsional dan gambar 2.1 mengenai proses penyelesaian pesanan. Types of Information System. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya tentang jenis sistem informasi. Setelah memahami proses bisnis, selanjutnya kita akan membahas jenis sistem informasi untuk melihat lebih dekat bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis perusahaan. Adanya berbagai jenis sistem informasi dilatar belakangi oleh adanya perbedaan minat, spesialis, dan tingkatan dalam suatu organisasi. Jadi, di sini tidak ada sistem tunggal yang dapat menyediakan semua informasi dan kebutuhan organisasi. Kita masuk yang pertama tentang sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung kelompok atau tingkat manajemen yang berbeda. Sistem ini termasuk sistem pemrosesan transaksi dan sistem untuk bisnis intelijen. Kita akan membahas yang pertama tentang sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang dapat melacak aktivitas dasar dan transaksi organisasi seperti penjualan, pendapatan, setoran tunai, penggajian, keputusan kredit, dan aliran bahan di pabrik. Sebuah transaksi sistem pemrosesan adalah sistem terkomputerisasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti pesanan penjualan masuk, reservasi hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada level ini adalah untuk menjawab pertanyaan rutin dan untuk melacak aliran transaksi melalui organisasi. Manajer membutuhkan sistem ini untuk memantau status operasi internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Sistem ini juga merupakan produsen utama informasi untuk sistem dan fungsi bisnis lainnya. Yang berikutnya adalah sistem untuk business intelligence. Business intelligence adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan proses yang terkait dengan aktivitas pengumpulan, pengendalian, pemanipulasian,
penganalisisan data dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang, serta menyediakan pelaporan intelijen berupa pemahaman atas rekaman kondisi dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang. Perusahaan juga memiliki sistem intelijen bisnis yang berfokus pada penyampaian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Intelijen bisnis adalah istilah kontemporer untuk data dan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengatur, menganalisis, serta menyediakan akses untuk membantu manajer dan pengguna perusahaan lainnya membuat keputusan yang lebih terinformasi. Intelijen bisnis membahas pengambilan keputusan kebutuhan semua tingkat manajemen. Bagian ini memberikan pengantar singkat untuk intelijen bisnis. Sistem intelijen bisnis untuk manajemen menengah membantu dengan melakukan pemantauan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan kegiatan administratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Decision Support System. Decision Support System ini adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, contoh sederhananya adalah sebagian besar dari kita pasti kenal dong brand ponsel terkenal di dunia, yaitu Nokia. Nah, dulu mereka ini diklaim sebagai perusahaan terdepan dalam industri telepon dan mereka mampu menghadirkan inovasi yang digandrungi oleh seluruh konsumen di hampir seluruh dunia. Tapi karena mereka selalu menganggap remeh teknologi genggam terbaru, maka Nokia ini kalah saing dengan bisnis lain dan berakhir bangkrut. Jadi yang dialami oleh Nokia ini disebabkan karena kesalahan mereka dalam mengambil keputusan. Nah, Decision ini juga mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin yang dimana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Selanjutnya ada Executive Support System. Executive Support System ini merupakan jenis sistem pendukung manajemen yang memberikan informasi kepada senior eksekutif untuk membantu dalam pengambilan keputusan. ESS ini juga memberikan akses yang mudah untuk bisa mengetahui informasi internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan perusahaan. Nah, salah satu contoh dari Executive Support System ini adalah database. Jadi database yang dimaksud ini adalah kumpulan data yang diintegrasikan dan diatur sedemikian rupa sehingga data-data yang ada di dalamnya dapat dimanipulasi, dicari dan diambil. Nah, keuntungan menggunakan ESS ini adalah yang pertama membantu meningkatkan pembangunan konsensus dan komunikasi dan juga detail pemeriksaan faktor keberhasilan kritis. Executive Support System ini juga mempunyai kekurangan, yaitu eksekutif mungkin menghadapi informasi yang berlebihan. Nah, ada beberapa karakteristik dari Executive Support System ini. Teman-teman bisa melihat atau membacanya di PPT. Berikutnya adalah sistem untuk menghubungkan perusahaan. Yang pertama kita lihat ada aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan itu membantu bisnis menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis lebih dekat dan mengintegrasikan kelompok proses sehingga perusahaan itu bisa fokus pada pengelolaan sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Ada 4 aplikasi perusahaan yang utama. Yang pertama ada sistem perusahaan. Sistem perusahaan ini digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan, pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam satu sistem perangkat lunak.
Yang kedua ada sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan ini digunakan oleh perusahaan itu untuk membantu mengelola hubungan dengan pemasok mereka. Sistem ini membantu pemasok perusahaan untuk bisa mengetahui tentang berbagai informasi mengenai pesanan produksi, tingkat persediaan, serta untuk mencari, memproduksi, dan mengirimkan barang dan jasa. Yang ketiga ada sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan ini digunakan oleh perusahaan itu untuk membantu mengelola hubungan mereka dengan pelanggan. Nah, sistem ini menyediakan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan, serta retensi pelanggan. Dan yang terakhir itu ada sistem manajemen pengetahuan. Sistem ini digunakan oleh perusahaan untuk agar mereka bisa lebih baik dan bisa lebih tahu tentang cara membuat, memproduksi, dan memberikan produk serta layanan kepada pelanggan. Yang berikutnya ada intranet dan ekstranet. Intranet itu hanyalah sebuah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawan. Sedangkan ekstranet itu adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok resmi, dan juga sering digunakan untuk mengkoordinasikan pergerakan pasokan ke peralatan produksi perusahaan. Berikutnya ada bisnis, perdagangan, dan pemerintahan. Nah, bisnis elektronik atau e-bisnis itu mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di perusahaan. Sedangkan e-commerce atau perdagangan itu adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Dan terakhir ada government atau pemerintah, itu mengacu pada penerapan internet dan teknologi jaringan untuk memungkinkan hubungan pemerintah dan lembaga sektor publik secara digital dengan warga, bisnis, dan badan pemerintahan lainnya. System for Collaboration and Social Business. Pada bagian ini kita akan membahas tentang kolaborasi. Nah, apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Berfokus pada pencapaian tugas atau misi, dan biasanya membutuhkan tempat dalam bisnis atau organisasi lain dan antar bisnis. Kolaborasi dapat berumur jangka pendek ataupun jangka panjang, tergantung pada sifat tugas dan hubungan antar peserta. Contohnya, karyawan dapat berkolaborasi dalam kelompok informal yang bukan merupakan bagian formal. Struktur organisasi perusahaan bisnis atau mereka dapat diorganisasikan ke dalam tim formal. Artinya, anggota tim perlu berkolaborasi dalam pencapaian tugas tertentu dan secara kolektif mencapai misi tim. Nah, apa sih pentingnya kolaborasi itu? Yang pertama, dapat mengubah sifat pekerjaan. Lalu, pertumbuhan kerja secara profesional. Kemudian mengubah organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Nah, apa sih social business itu? Social business adalah penggunaan platform jejaring sosial, termasuk Facebook, Twitter, dan internal alat sosial perusahaan lainnya, untuk melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok mereka. Tujuannya untuk memperdalam interaksi dengan kelompok di dalam dan di luar perusahaan, untuk mempercepat dan meningkatkan berbagai informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Kata kuncinya adalah percakapan. Pendukung bisnis sosial berpendapat bahwa jika perusahaan dapat menyesuaikan dengan ini, percakapan mereka akan memperkuat ikatan mereka dengan konsumen, pemasok, dan karyawan, meningkatkan keterlibatan emosional mereka di perusahaan. Orang perlu berbagi pendapat dan fakta dengan orang lain secara langsung, tanpa intervensi dari eksekutif atau lainnya. Manfaat bisnis kerjasama dan sosial bisnis. Ada banyak artikel dan buku yang ditulis tentang kolaborasi.
di mana semua penelitian tentang topik ini bersifat anekdot, yaitu kepercayaan di antara komunitas bisnis dan akademik bisnis bahwa semakin banyak perusahaan bisnis kolaboratif akan semakin sukses. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil survei global tentang manajer bisnis dan sistem informasi yang menemukan bahwa investasi dengan teknologi kolaborasi menghasilkan peningkatan organisasi yang dapat mengembalikan 4 kali lipat jumlah investasi dengan manfaat terbesar untuk penjualan, fungsi pemasaran, dan penelitian dan juga pengembangan. Selanjutnya pada slide ini, teman-teman dapat melihat pada tabel 2.2 yang merangkum beberapa aplikasi bisnis sosial dan juga keterangannya. Teman-teman dapat melihat di sini ada aplikasi jejaring sosial, crowdsourcing, ruang kerja bersama, blog dan wiki, perdagangan sosial, sharing file, pemasaran melalui jejaring sosial, dan komunitas. Di sini juga teman-teman bisa melihat keterangan atau manfaat dari setiap aplikasi bisnis sosial. Pada tabel 2.3 ini merangkum beberapa manfaat kolaborasi dan bisnis sosial yang telah diidentifikasikan. Nah, di sini ada beberapa manfaat bisnis kerjasama dan sosial bisnis berupa produktivitas, kualitas, inovasi, layanan pelanggan, dan kinerja keuangan. Di sini juga teman-teman dapat membaca sendiri beberapa dasar pemikirannya. Membangun budaya kolaboratif dan proses bisnis. Di dalam perusahaan bisnis, kolaborasi tidak dapat terjadi secara spontan, terutama jika tidak ada budaya dan proses bisnis yang mendukung. Perusahaan bisnis terutama yang berskala besar memiliki reputasi pada masa lalu sebagai organisasi bersifat memerintah dan mengendalikan. Maksud dari memerintah dan mengendalikan di sini adalah para pemimpin memikirkan semua hal yang sangat penting dan kemudian akan memberi arahan kepada bawahan atau karyawan untuk melaksanakan rencana manajemen atas atau pemimpin. Lalu tugas dari manajemen menengah adalah untuk menyampaikan pesan bolak-balik atas bawah secara hierarki. Pada slide ini kita melihat gambar secara grafis yang mengilustrasikan bagaimana kolaborasi diyakini berdampak pada kinerja bisnis. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tabel kemampuan kolaborasi dan teknologi kolaborasi berhubungan langsung tentang kualitas kolaborasi dan juga kinerja perusahaan, di mana pada proses dan sistem ini semuanya bergantung pada tim untuk tingkat organisasi dalam merancang, membuat, dan membangun. Alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Budaya kolaboratif yang berorientasi pada tim tidak akan menghasilkan manfaat tanpa sistem informasi untuk memungkinkan kolaborasi dan bisnis sosial. Ratusan alat dirancang untuk menghadapi kenyataan bahwa untuk berhasil dalam pekerjaan, kita harus bergantung satu sama lain sesama karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajer. Berikut adalah alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Email, Wikipedia, dunia maya, kolaborasi dan platform bisnis sosial seperti Google Apps atau Google Sites, Cyberlocker, sistem kolaborasi perusahaan seperti Lotus Notes dan Microsoft SharePoint, dan alat jejaring sosial lainnya. Daftar periksa untuk manajer adalah mengevaluasi dan memilih kolaborasi dan alat perangkat lunak sosial. Salah satu framework yang telah membantu kita untuk berbicara tentang alat kolaborasi adalah matriks kolaborasi waktu atau ruang yang dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh sejumlah karya kolaboratif. Tempat atau lokasi juga menghambat kolaborasi dalam global besar atau bahkan nasional dan perusahaan regional. Mengumpulkan orang untuk pertemuan fisik menjadi sulit dengan penyebaran fisik, perusahaan terdistribusi, atau perusahaan dengan lebih dari satu lokasi. Biaya perjalanan,
dan batas waktu manajer. Kolaborasi dan teknologi sosial yang baru saja kami jelaskan adalah cara untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Menggunakan kerangka waktu atau ruang ini akan membantu Anda memilih kolaborasi dan kerja tim yang paling tepat. Sekarang kita akan masuk ke bagian fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Berbicara tentang fungsi sistem informasi di dalam bisnis, erat kaitannya dengan adanya Departemen Sistem Informasi di dalam sebuah perusahaan, yang mana merupakan unit organisasi formal yang bertanggung jawab atas layanan teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi terdiri atas para spesialis seperti pemrogram, analisis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Pemrogram atau programmers adalah spesialis yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara mendalam yang menulis rangkaian perintah dalam suatu program untuk komputer. Analis sistem atau sistem analis melambangkan hubungan utama antara kelompok sistem informasi dengan seluruh kelompok lainnya dalam perusahaan. Sementara manajer sistem informasi atau Information Systems Managers adalah pemimpin dari tim pemrogram dan analis, manajer proyek, manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, ataupun spesialis database. Di sisi lain, di dalam Departemen Sistem Informasi terdapat juga spesialis eksternal, yakni seperti vendor dan produsen perangkat keras, perusahaan perangkat lunak, dan konsultan. Nah, di banyak perusahaan, Departemen Sistem Informasi dipimpin oleh Direktur Informasi atau Chief Information Officer atau biasa disingkat dengan CIO, yang merupakan manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di perusahaan. Nah, saat ini CIO diharapkan memiliki latar belakang di bidang bisnis yang kuat serta keahlian di bidang sistem informasi dan memainkan peran sebagai pemimpin dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi bisnis perusahaan. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan besar juga memiliki posisi untuk Direktur Keamanan Sistem Informasi, yakni Chief Knowledge Officer dan Chief Privacy Officer, yang mana semuanya berhubungan erat dengan CIO. Adanya Direktur Keamanan Sistem Informasi bertanggung jawab terhadap keamanan sistem informasi perusahaan dan bertanggung jawab memperkuat kebijakan keamanan informasi perusahaan. CSO bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengguna dan spesialis sistem informasi tentang keamanan, menjaga kewaspadaan manajemen tentang ancaman keamanan dan gangguan, serta merawat perangkat dan kebijakan yang dipilih untuk mengimplementasikan keamanan. Keamanan sistem informasi dan kebutuhan pengamanan data pribadi menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, perusahaan yang mengumpulkan data pribadi dalam jumlah besar menyediakan lowongan bagi Chief Privacy Officer atau CPO, yang mana CPO ini bertanggung jawab dalam memastikan perusahaan memenuhi prosedur hukum mengenai data pribadi yang telah ditetapkan. Nah, sementara Chief Knowledge Officer atau CKO bertanggung jawab dalam program pengelolaan pengetahuan. CKO membantu merancang program dan sistem untuk menemukan sumber pengetahuan baru atau memperbaiki penggunaan ilmu pengetahuan yang telah ada bagi proses manajemen dan organisasi. Di samping itu, dalam Departemen Sistem Informasi ada juga yang disebut sebagai pengguna akhir atau end user, yang merupakan perwakilan dari departemen di luar kelompok sistem informasi, di mana aplikasi yang dikembangkan diperuntukkan bagi mereka. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa terdapat banyak jenis organisasi bisnis dan terdapat banyak cara bagaimana fungsi teknologi informasi disusun dalam perusahaan tersebut. Tentu ada perbedaan antara sistem informasi perusahaan kecil dan sistem informasi perusahaan besar, di mana perusahaan kecil itu tidak akan memiliki kelompok sistem informasi yang formal. Sementara perusahaan yang lebih besar memiliki departemen sistem informasi yang mana diatur melalui cara-cara yang berbeda tergantung sifat dan kepentingan perusahaan. Di samping itu, dalam pengorganisasian fungsi sistem informasi, ada yang disebut dengan tata kelola teknologi informasi atau IT governance, yang menspesifikasikan perincian hak dan kerangka kerja untuk tujuan akuntabilitas guna menjamin teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung strategi dan tujuan organisasi. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih.
Selamat belajar dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.